Halo anak-anak, apa kabar? Nah, tentunya kalian tetap baik-baik saja ya. Kita belajar kembali pada buku tematik 2D, subtema 4, pembelajaran 4. Yuk kita buka halaman 88. Di sana ada sebuah bacaan, kita baca bergantian ya. Dari gambarnya ini tentang kebersihan tempat umum, terutama toilet ini ya. Yuk kita baca sama-sama ya. Bergantian dari Bu Pipin, kemudian kalian ya. Ayah mengajak Lina ke pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan termasuk tempat umum. Meskipun banyak pengunjung, toilet tetap bersih, harum, dan terawat. Setelah menggunakan, pengunjung menyiram toilet sampai bersih. Namun, ada pula toilet umum yang kotor. Sampah tisu berceceran karena tempat sampah yang penuh. Semua pengunjung seharusnya menjaga kebersihan. Oke, nah sekarang dari bacaan ini, informasi apa yang dapat kita ambil? Ya, yang pertama, toilet umum merupakan tempat umum yang digunakan banyak orang. Di situ kita harus juga menjaga kebersihannya. Kebersihan toilet umum adalah tanggung jawab bersama. Bagaimana cara menjaga kebersihannya? Ya, dengan cara pengunjung yang menggunakan toilet menyiram toilet sampai bersih. Kemudian juga sampah tisu dibuang ke tempat sampah. Ya. Jika pengunjung tidak mentaati peraturan ini, tidak menjaga kebersihan juga, tentunya toilet menjadi kotor. Ya. Baunya pasti tidak enak dan sampah tercecer, tidak diambil ketika membuang, mungkin tisunya tidak masuk ke kotak sampahnya. Itu sebaiknya diambil lagi. Kalau tidak diambil dan dibiarkan saja, itu akibatnya toilet menjadi kotor. Dan timbul bau di mana-mana ya. Oke, sekarang kita beralih di halaman 89. Kalian ingat kembali toilet sekolah di sekolah kalian, ya? Apakah sudah bersih? Ya. Toilet kita selalu kita jaga ya. Mungkin ada beberapa teman kita yang masih kurang sadar tentang kebersihan. Merupakan tanggung jawab kita untuk mengingatkannya. Setiap selesai menggunakan toilet, jangan lupa disiram. Kemudian cuci tangan setelah menggunakan toilet ya. Oke, kita lanjutkan. Ayo mengamati halaman 90. Kali ini matematikanya tampak lebih mudah ya dari kemarin. Karena kita tidak diminta untuk menghitung rusuk, sudut, sisi. Tapi bagaimanapun juga kita harus tetap mempelajari itu ya. Sekarang kita belajar tentang
urutan atau pola susunan. Nah, kalian lihat contohnya dulu di sini. Ada balok-balok, kumpulan balok, ada yang berdiri, ada yang tidur. Nah, berdiri, tidur, berdiri, tidur, berdiri. Nah, sekarang kita kelompokkan, kita lengkapi susunan urutan balok ini yang benar itu bagaimana ya. Bu Pipin tidak bisa menggambarnya. Pipin copy saja ya. Oh, tidak bisa di-copy. Tidak bisa di-copy kecil-kecil, nggak apa-apa. Ditulis saja. Kalau kalian nggak bisa menggambarnya, ditulis saja ya. Balok ini berdiri, kemudian yang tidur 2, berdiri. Yang di sini, ya balok tidur, tulis tidur gitu aja ya. Oh, balok tidur. Nah, kemudian balok tidur lagi. Kemudian, ya balok berdiri. Oke. Sekarang yang ini, kira-kira apa ya urutannya tadi? Ya, balok tidur. Kemudian balok tidur lagi, balok berdiri, balok tidur. Oh, ini gambarnya hilang 1 ya. Oh, maaf. Nah, ternyata gambarnya di sini hilang 1. Bentar, Pipin hapus dulu. Oke, di sini ada balok berdiri 1. Ditulis saja di sini ya. Nah, ternyata di buku kalian baloknya 2 di sini. Nah, kalau di sini kita tidak tahu urutannya, kita lihat di tengah. Sebelum balok tidur, ada balok apa? Ya, balok berdiri. Berarti di sini ada balok berdiri, ditulis. Balok berdiri. Setelah balok berdiri, 2 balok tidur. Terus balok berdiri 2, terus balok tidur. Kemudian apa? Ya, balok berdiri. Oke, sekarang kita amati yang bawah. Tidur, berdiri, 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 tidur. Berdiri. Ya, berdiri, berdiri semua ya. Balok. Nah, ini juga satunya juga balok berdiri. Oke, latihan ini sudah. Sekarang kita lanjut ke soal. Tuliskan ciri-ciri toilet umum yang bersih. Nah, kita tulis di sini ya. Pupin bisanya nulis di sini. Ya, 1. Tidak berbau. 2. Tidak ada sampah berserakan. Nah, cukup 2 saja ya. Oke, yang nomor 2 kita lewati dan nomor 3. Nomor 3 ini
Untuk yang nomor 3, kita beri nama saja ya. Kalau berdiri tidur kesulitan ya. Kita beri nama, yang ini merah ini balok ya. Yang biru ini, biru atau ungu ini ya. Biru ini kubus. Yang hijau kita beri nama prisma. Ya, prisma segi 4 ya. Yuk, kita sekarang urutkan. Balok, kubus, prisma. Balok, kubus, prisma. Balok, kubus. Ya, prisma. Kemudian setelah prisma, ya, balok. Oke. Wah, terdempet-dempet, nggak cukup ya punya Bu Pevin. Sekarang yang B. Prisma, prisma, balok, balok. Prisma, prisma, balok. Ya, balok lagi. Terus, setelah balok, baloknya 2. Ya, prisma. Yang terakhir apa? Prisma juga. Oke. Terus kemudian yang C. Kubus, 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 balok, balok. Kubus, kubus. Ya, kubus. Kemudian, ya, balok. Baloknya berapa? Ya, baloknya 2. Oke. Pembelajaran 4 selesai. Kita lanjutkan pembelajaran 5. Kita buka pembelajaran 5, halaman 92 ya. Di situ ada bacaan keluarga Nina mau mengolah sampah ya. Yuk kita baca bergantian ya. Keluarga Nina mengolah sampah dengan baik. Ada sampah organik dan sampah anorganik. Contohnya sisa makanan, daun, dan ranting pohon. Sampah anorganik berasal dari benda tidak hidup. Sampah anorganik biasanya dapat didaur ulang. Bank sampah adalah tempat penampungan sampah. Sampah yang terkumpul akan dijual untuk didaur ulang. Dengan adanya bank sampah, warga bersemangat menjaga kebersihan lingkungan dengan mengolah sampah. Lingkungan pun menjadi bersih dan sehat. Oke. Kita mendapat info baru lagi. Nah, dari bacaan ini ada kata-kata yang baru ya. Sampah organik dan sampah anorganik. Nah, sampah organik itu berasal dari makhluk hidup. Misalnya adalah sisa makanan, daun yang jatuh ya, ranting pohon, kulit buah. Nah, yang basah-basah ya. Nah,
sisa sayur. Nah, itu. Sekarang kalau sampah anorganik itu sampah yang buatan manusia. Ya, barang yang buatan manusia yang bisa diolah kembali seperti kresek, kaleng, botol minum, panci. Nah, plastik-plastik pembungkus makanan dan tutup botol dan lain-lainnya ya. Nah, ini yang membedakan anorganik dan organik, yaitu organik bahan dasarnya itu dari kuasa Tuhan, dari ciptaan Tuhan, ya. Seperti pohon, apakah manusia bisa menciptakan pohon? Nah, ya, kita bisanya hanya merawat ya. Yang menciptakan, yang memberi kehidupan adalah Tuhan. Nah, kalau seperti sampah botol minum. Nah, botol minum plastik itu yang membuat siapa? Buatan siapa? Ya, buatan manusia, buatan pabrik, ya. Tidak mungkin Tuhan langsung menciptakan cling, ada botol plastik di depan. Nah, nggak mungkin ya. Oke. Sampah anorganik biasanya ini dapat didaur ulang, ya. Tempat menampungnya ini dinamakan bank sampah. Tentunya sampah yang ditampung adalah sampah anorganik yang bersih. Nah, kalau barangnya bersih, dapat diolah dengan baik lagi. Ya. Bank sampah ini sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Karena selain menjaga kebersihan, warga bersemangat menjaga kebersihan, warga juga mendapatkan upah. Nah, dari menjual sampahnya ini ya, ke bank sampah ini, mereka mendapatkan sedikit upah yang bisa ditabung tentunya ya. Nah, sedikit demi sedikit pasti menjadi bukit. Dan mungkin juga dapat dijadikan manfaat lainnya. Misalnya menjadi hiasan, menjadi keterampilan yang lain ya, yang bisa dijual kembali menjadi mempunyai nilai yang lebih ya. Oke, sekarang kita lanjutkan halaman 93. Di sini ada keterangan pupuk. Nah, pupuk itu berasal dari sampah organik. Sedangkan memproses kembali suatu bahan yang pernah digunakan untuk mendapatkan produk baru, itu artinya daur ulang. Ya, kalian tulis di sebelahnya. Ini dinamakan daur ulang. Nah, pupuk yang berasal dari sampah organik ini dinamakan pupuk kompos. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan bawahnya ya. Nah, ini cara-cara yang digunakan oleh keluarga Nina. Sampah organik dikubur untuk membuat kompos, ya. Sisa-sisa makanan, daun-daun kering dikubur di lahannya. Kemudian diamkan beberapa hari atau beberapa bulan akan menjadi pupuk kompos, ya. Sedangkan untuk botol plastik, nah, ini mamanya bilang, botol plastik bisa kita daur ulang, Tony.
Misalnya untuk menampung, maaf Ibu ulangi kembali ya. Untuk yang pertama ini, nah ayahnya ini mengajak anaknya, sampah organik kita kubur untuk membuat kompos. Nah, sampah-sampah organik, sampah-sampah organik ya, sisa-sisa makanan, daun, ranting pohon, dikubur di halaman. Ya, nanti lama-lama menjadi pupuk kompos. Kemudian ini mamanya Tony, ibunya Tony. Botol plastik bisa kita daur ulang, Tony, misalnya untuk menampung cairan pembersih lantai. Nah, botol plastiknya ini bisa dimanfaatkan kembali, jadi tidak langsung dibuang ya. Oke, kita lanjutkan. Ayo berdiskusi. Nah, di lingkungan rumah Nina terdapat bank sampah. Bank sampah dikelola petugas desa. Warga mengolah sampah bersama-sama. Kegiatan tersebut mencerminkan kebersamaan di lingkungan masyarakat. Nah, berarti tidak hanya bergotong royong membersihkan ya, seperti pada gambar ini, tetapi mengolah sampah itu juga kegiatan bersama-sama yang mencerminkan kebersamaan masyarakat. Jadi kita ada 3 contoh, yaitu mengolah sampah bersama-sama, kemudian kerja bakti, terus apa? Ya, melakukan musyawarah. Nah, ya, atau diskusi di masyarakat ya. Nah, mungkin beberapa ada yang kita tidak lakukan ya untuk sementara ini karena masa pandemi ini. Jadi kita harap kita jaga dulu kebersihan sekitar rumah kita sendiri ya. Oke, kita lanjutkan. Ayo berlatih pada halaman yang pada halaman 95 nomor 1. Nah, buatlah kalimat menggunakan kata-kata berikut. Bu Pivin buat kalimat sebagai contoh, kalian nanti buat sendiri ya. Oke, sampah organik. Kakek mengumpulkan sampah organik di enggak cukup ya, sebentar. Di belakang belakang rumah. Oke. Ini yang A ya. Oke, nggak bisa Ibu ganti. Yang B. Wah, ini Bu Pin letakkan di atas saja ya. Karena tidak cukup. Nah, Ibu letakkan di sini ya. Bank sampah. Bapak RT memberi arahan untuk memanfaatkan bank sampah sebaik-baiknya. Ya, cukup panjang ya. Sekarang yang C. Daur ulang.
Budi mendaur ulang kotak susu menjadi mobil mainan. Oke. Nah, ini punya Bu Pipin. Kalian bisa bikin sendiri ya. Ya. Sekarang nomor 2. Beri tanda centang pada sikap yang dapat menciptakan terwujudnya kebersamaan di masyarakat. Ayah Nina ikut kerja bakti membersihkan lingkungan. Ya, ini menciptakan terwujudnya kebersamaan ya. Pak Robi tidak mau ikut kerja bakti karena lelah. Wah, salah ini ya. Ayah membatalkan rencana wisata keluarga karena akan menghadiri rapat desa. Ya, ini. Nah, oke. Sekarang, ternyata yang ketiga, soalnya nomor 3, kita abaikan saja ya. Karena ini olahraga. Nanti kalian bisa belajar sama guru olahraga sendiri ya. Oke, sampai di sini pembelajaran 4 dan 5. Kita lanjutkan besok pembelajaran 6 ya. Selamat belajar anak-anak, Tuhan memberkati.